Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang ingin memaparkan perihal sociopreneurship. Kita mempunyai plan bisnis yaitu spare part motor sebagai distributor. Yang di sini kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Habi Nurkamulya, Meli Dwi Sapitri, Bisma Lintang, Helmi Satriananda, Albayan Kadewantoro, Nurhafizatur Rahmi, dan Irfan Al-Hafid. Slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Meli. Dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan latar belakang atau awal mula mengapa terlintas di pikiran kami untuk membuka bidang usaha spare part motor di Kabupaten Dompu. Yang pertama, saya akan membahas tentang mapping permasalahan. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa Kabupaten Dompu merupakan kabupaten yang berada di Indonesia bagian timur. Dan kita juga mengetahui bahwa di kabupaten tersebut memiliki banyak keterbatasan sumber daya. Salah satunya yaitu keterbatasan dalam mendapatkan alat-alat atau spare part motor. Nah, beberapa keterbatasan tersebut diantaranya yang pertama yaitu sulitnya mendapatkan spare part motor, selanjutnya yaitu biaya yang mahal jika membeli keluar atau via online. Nah, yang ketiga yaitu tidak lengkapnya toko-toko spare part motor di Kabupaten Dompu. Oleh karena itu, beberapa keterbatasan ini kami jadikan sebuah permasalahan dan kami terfikirkan untuk membuka usaha yaitu spare part motor di Kabupaten Dompu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, melanjutkan dari mapping permasalahan. Dari berbagai permasalahan sulitnya memperoleh spare part, muncullah sebuah potensi atau peluang untuk mendirikan usaha, yaitu menjadi distributor alat-alat spare part kendaraan, di mana kami akan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan dan sulit didapatkan di daerah kami, sekaligus memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjadi reseller, sekaligus bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Mungkin langsung selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Helmi. Mas Helmi. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canva-nya. Pertama, customer dan community. Pertama, customer. Kedua, para pengendara motor itu sendiri. Kedua, karyawan. Orang yang enggan ke bengkel. Dan terakhir, pengendara yang memiliki kendala dalam perjalanan. Kemudian kedua, value proposition-nya, yakni mendapatkan barang lebih mudah dan cepat. Kedua, harga yang didapatkan bisa lebih murah. Ketiga, mengurangi biaya transportasi dan distribusi. Yang terakhir, mendapatkan kualitas barang yang lebih terjamin karena ada distributor. Untuk selanjutnya akan dijelaskan. Dewa. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan ada 2 poin di sini tentang yang pertama yaitu social impact, yang kedua yaitu revenue stream. Oke, saya jelaskan yang pertama dulu. Di sini social impact kami yang sudah dibicarakan dari kelompok kami, ada pun 3 poin yang muncul. Yang pertama yaitu masyarakat bisa mendapatkan spare part motor dengan mudah. Yang kedua, harga spare part lebih murah karena sudah ada distributor. Yang ketiga, masyarakat juga bisa membuat bisnis spare part motor sendiri karena dengan adanya distributor spare part secara tidak langsung masyarakat dapat menjadi reseller. Baik, poin yang kedua yaitu revenue stream.
Di sini ada 3 poin juga. Yang pertama, dari hasil modal penjualan. Yang kedua, didapatkan juga melalui investor. Yang ketiga, bisa juga melalui aset pribadi. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mungkin bisa ditambahkan selanjutnya dari teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cost dan resort. Cost di sini terdiri dari biaya yang diperlukan untuk modal awal, yang kedua biaya untuk saat distribusi dan akomodasi, dan yang ketiga ada biaya untuk menggaji karyawannya. Sedangkan resort terdiri adalah di sumber daya manusia dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama fungsi manajemen SDM, yang perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya masih dari bagian dari research tentang pengembangan sumber daya manusia. Ini ada pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, pengembangan melalui promosi. Yang ketiga, pengembangan melalui transfer. Yang ketujuh, untuk key partner, ada Teknomotor Academy. Kemudian ada Bengkel sebagai partner dari produsen spare part. Yang terakhir ada supplier suku cadang spare part. Selanjutnya dijelaskan oleh Habi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kerangka plan bisnis yang akan kita jalankan nanti. Itu step yang pertama, partner kita sendiri itu ada toko online. Seperti yang kita ketahui, toko online tersebut ada Shopee, Lazada. Nah, selain itu juga kita berpartner pada reseller yang mengambil barang pada kita, dan juga kita yang mengambil barang ke pabrik. Artinya original spare part tetap terjaga karena berhubungan langsung dengan pabrik. Terus step kedua yaitu kayak aktivitas kita itu menjual spare part motor dengan kualitas original pabrik, dan juga kita menjual spare part motor ini melalui iklan media sosial. Lalu step yang ketiga yaitu value proposition. Keunggulan dari bisnis kami ini yaitu menjual barangnya asli dari pabrik produksi spare part tersebut. Artinya barang yang kita jual original dari pabriknya langsung. Dan juga ketika konsumen membeli barang dari kita mendapatkan barang yang cacat ataupun ada kekurangan, itu bisa dikembalikan. Namun syarat dan ketentuan berlaku. Mengenai harga atau price, harga yang kita tawarkan ataupun yang kita jual itu hanya selisih sedikit dengan pembelian dari pabrik. Lalu step keempat yaitu hubungan kita antara customer itu bisa melalui sosial media, melalui Facebook, IG, Twitter, dan lain-lain. Dan juga para konsumen ataupun para reseller dapat mengakses website kita melalui muliamotor.com. Lalu step yang kelima yaitu customer segment. Nah, spare part yang kita jual ini bisa mengakses berbagai kalangan, mulai dari kalangan remaja, dewasa, bahkan kalangan kelas menengah atas bawah. Lalu step yang keenam yaitu revenue stream. Nah, keuntungan yang kita dapat itu ya melalui penjualan spare part ini. Lalu step yang ketujuh itu cost structure.
Nah, ini kita dalam membangun bisnis ini kita membutuhkan biaya pembangunan toko, biaya sistem catatan pembelian, biaya untuk promosi iklan, terus biaya pembelian spare part melalui pabrik, terus juga biaya pegawai, artinya kita menggaji pegawai ataupun karyawan. Lalu step yang ke-8 itu sumber daya yang kita punya atau key resources, yaitu kita mempunyai web yang tadi kita sebutkan, muliamotor.com, yang terus juga kita mempunyai toko online, yang kita pasang iklan di Shopee Lazada, kita punya pegawai ataupun karyawan, bangunan toko, terus sistem kita bisa melalui pembayarannya melalui transfer atau online, dan juga secara langsung di toko, dan yang terakhir sumber daya yang kita punya yaitu barang dagangan kita sendiri yang kita jual. Mungkin itu kerangka atau konsep yang bisnis yang kami jalankan ketika nanti di Kabupaten Dompu melalui penjualan spare part motor. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atau kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.